Seleksi calon aparatur sipil negara tahun 2024 telah diadakan dengan formasi sebanyak 248.970 untuk calon pegawai negeri sipil atau CPNS dan 1.017.111 untuk pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK. Sejalan dengan hal tersebut, Menteri Pan-RB berkomitmen untuk memperkuat penataan aparatur sipil negara secara nasional sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023. Dalam rapat kerja bersama DPR yang digelar pada Rabu 5 Maret 2025, pemerintah dan DPR telah menyepakati untuk melakukan penyesuaian jadwal pengangkatan CPNS di bulan Oktober 2025 dan Maret 2026 untuk PPPK. Untuk menggali lebih dalam tentang hal tersebut, telah bergabung bersama saya pada kesempatan hari ini Deputi Bidang Sumber Daya Manusia Aparatur Kementerian Pan-RB Bapak Abbas Subagja dan Wakil Kepala Badan Kepegawaian Negara Bapak Haryomo Diputranto. Selamat datang, selamat siang Pak. Siang Mas Dika. Sehat Pak, kabarnya Pak? Pak Abba, Pak Yomo? Puasa semangat. Bulan puasa harus tetap semangat ya Pak ya. Langsung aja nih Pak, setelah kemarin ada rapat kerja bersama DPR, kita mau nanya Pak, mengapa jadwal pengangkatan CAS-an 2024 ini perlu disesuaikan? Ya, makasih Mas Dika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teman-teman ASN, ini juga pengetahuan buat teman-teman ASN yang lain, khususnya bagi teman-teman Pak Waka ya, yang sudah melamar menjadi P3K maupun menjadi CASN. Dan ini memang menjadi pertanyaan juga bagi teman-teman ya. Jadi yang paling penting adalah bahwa penyesuaian jadwal ini tentunya juga pertama ini adalah kesepakatan pemerintah dengan DPR, khususnya Komisi 2. Dan ini juga sudah diputuskan secara bersama. Nah oleh sebab itu kalau menurut kami apa yang menjadi pertimbangan tadi untuk penyelesaian tenaga non ASN khususnya ini kan ada dua tahapan, ada tahap 1, ada tahap 2. Tahap 2 ini sebetulnya ada juga teman-teman kemarin yang tidak masuk di tahap 1, kita berikan kesempatan di tahap 2 ya, bahkan sampai 2 kali perpanjangan. Sehingga mungkin ini juga kita ingin bahwa nanti pengangkatannya itu bisa serentak dan tahap 2 itu juga sudah bisa kita selesaikan gitu. Di samping selain itu juga kita melakukan penataan-penataan untuk ASN kita. Barangkali itu Mas Dika. Siap. Ya. Pak Yomo, Pak Abba, ini di masyarakat Indonesia ada kekhawatiran bahwa penyesuaian jadwal pengangkatan ini bisa menimbulkan ketidakpastian status kelulusan seseorang. Bagaimana nih tanggapan Pak Yomo dan Pak Abba? Ya. Jadi kalau menurut saya sebetulnya itu kita tidak perlu khawatir untuk hari ini. Karena kan teman-teman itu kan sudah diseleksi, apalagi yang CPNS. Jadi bagi mereka yang sudah dinyatakan lulus, SKB, SKD, SKB gitu ya. Dan kemudian juga sudah diumumkan mereka lulus ya, mereka tetap aman posisinya gitu ya. Jadi tetap kepastian untuk diangkat itu sudah pastilah ya. Dengan demikian maka yang mundur itu adalah nanti secara teknis nanti Pak Yomo akan jelaskan ya. Nanti yang penting bahwa mereka pada waktunya tadi walaupun ada pengunduran, misalnya nanti sudah ditetapkan bulan Oktober 2025 itu sudah pasti di sana. Ya termasuk nanti proses penugasannya dan sebagainya. Termasuk juga yang P3K. P3K apalagi polanya kan dengan CPNS berbeda ya. Jadi mereka terdata dalam database, mereka mendaftar, pasti kepastiannya itu pasti ada. Nah justru itu untuk menjamin kepastian mereka aja. Cuma ya tadi harus bersabar sambil nunggu teman-teman yang lain, kurang lebih begitu. Pak Yomo gimana Pak? Ada yang mau ditambahkan? Ya, saya tambahkan. Assalamualaikum rekan-rekan semua. Jadi hasil kesepakatan antara pemerintah dengan DPR bahwasannya untuk pengangkatan CPNS dan P3K itu memang disesuaikan untuk CPNS 1 Oktober 2025, P3K-nya 1 Maret 2026. Jadi sebetulnya salah satunya kenapa harus disesuaikan, saya ingin cerita. Jadi selama ini TMT pengangkatan CPNS maupun P3K itu tidak sama antara instansi satu dengan instansi yang lain. Sehingga ada yang sudah bekerja karena usulan dari instansi satu cepat, ada yang belum.
ya, karena memang belum ditetapkan SK-nya. Nah, kita tidak ingin terjadi seperti itu. Kalau bisa, mereka yang melamar untuk formasi tahun 2024 ini, diangkatnya juga harusnya sama, bekerja sama, mulai diangkat sama, mulai digaji sama. Sehingga kemarin disepakati bahwasannya untuk CPNS itu nggak ada lagi TMT yang berbeda-beda, yaitu disepakati 1 Oktober 2025. Nah, tinggal kita nanti membuat roadmap-nya secara teknis bagaimana supaya mereka yang kemarin dinyatakan lulus itu bisa bareng diangkat oleh PPK-nya masing-masing di TMT yang sama. Itulah salah satu kenapa kita tidak ingin itu berbeda-beda. Itu, Mas. Jadi untuk rekan ASN jangan khawatir ya Pak, jangan cemas. Iya. Selama dinyatakan lulus pasti akan diangkat. Ya. Di bulan Oktober 2025 untuk CPNS dan Maret 2026 untuk PPPK. Pak Yomo, sekarang saya mau nanya nih. Pak Yomo sebagai pimpinan di BKN, Pak, langkah-langkah apa sih yang dilakukan oleh BKN karena adanya penyesuaian jadwal pengangkatan ini, Pak, secara khusus? Ya. Jadi BKN sudah melakukan beberapa kali penyesuaian jadwal karena memang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing instansi ya. Pasti tadi disampaikan oleh Pak Deputi, seleksi administrasi, seleksi kompetensi dasar, seleksi kompetensi bidang itu sudah diselesaikan semuanya. Sehingga mereka yang dinyatakan lolos 3 seleksi itu berhak untuk diangkat menjadi CPNS maupun P3K. Nah, kita ketika misalnya ada kesepakatan kemarin bahwa itu akan ada penyesuaian TMT, maka proses itu tetap jalan karena instansi saat ini juga sudah mulai mengusulkan ke BKN. Kemudian kita tentu harus melakukan tindak lanjut dengan menetapkan nomor induk pegawainya. Kemudian nanti oleh instansi akan ditindaklanjuti dengan penetapan keputusan pengangkatan CPNS-nya maupun P3K-nya. Dan ini tidak boleh berhenti. Ya, karena apa? Karena sekali lagi yang disesuaikan adalah TMT-nya. Sementara kepastian dia diangkat, itu insya Allah tetap akan diangkat. Karena memang ini kesepakatan antara pemerintah dengan DPR. Jadi sekali lagi, tetap instansi saya mohon untuk segera mengusulkan mereka yang dinyatakan lulus kemarin ke BKN, baik di pusat maupun di kantor regional. Nah, kita berharap proses ini nanti tidak terganggu pada saatnya di 1 Oktober itu. Semuanya sudah bisa diangkat, sudah bisa bekerja, sudah bisa digaji. Tapi kalau misalnya kita mundur karena ini masih TMT masih lama, kemudian instansinya mulai mengundurkan pengusulannya, ini tidak bagus. Khawatirnya malah nanti melompat di 1 Oktober. Tetap jalan saja. Gitu, Mas. Aba, banyak nih komentar-komentar di media sosial yang mengatakan mungkin case by case ya Pak ya. Saya P3K lulus Pak Aba. Tapi ternyata dengan penyesuaian jadwal ini membuat saya masa kerjanya tuh nanti malah menjadi kurang dari 1 tahun. Gimana Pak Aba menanggapinya? Iya, makasih. Jadi ini juga satu kekhawatiran ya. Jadi ini dengan proses kebijakan ini, tadi dampaknya teman-teman yang kontraknya 1 tahun gitu, sehingga dianggap khawatir tidak memenuhi syarat. Nah, dengan kebijakan teknis nanti di BKN, di Pak Wakil Kepala BKN nanti mungkin bisa menambahkan, itu bagi teman-teman yang masih memiliki masa kerja kurang dari 1 tahun, itu tetap bisa diangkat. Berarti nanti di bulan Maret misalnya dia tinggal 8 bulan gitu, tetap diangkat 1 tahun ke depan, kurang lebih begitu ya. Jadi nggak usah khawatir teman-teman tadi khususnya P3K dengan kebijakan nanti jadi berkurang. Ini khusus untuk ini, tetap kebijakan itu kita terapkan mereka 1 tahun ke depan. Ya, jadi tidak perlu khawatir untuk teman-teman yang tadi karena penyesuaian ini nanti jadi tidak 1 tahun, kami jangan-jangan tidak diangkat, itu tetap bisa diangkat. Pak Yomo aman jadinya Pak Yomo, kalau kurang dari setahun. Iya, jadi komitmen pemerintah tentunya tetap mereka yang dinyatakan lulus seleksi, yaitu harus diangkat. Karena apa? Itu menjadi haknya. Ya, maka ketika nanti yang bersangkutan itu disampaikan oleh Pak Deputi tadi, kurang dari 1 tahun sampai dengan batas usia tertentu untuk dia berhenti, ya nggak masalah, kita angkat. Karena memang yang bersangkutan berhak untuk menjadi P3K. Itu, Mas. Jadi nggak perlu khawatir kalau hitungannya ternyata kurang dari setahun ya. Betul. Sebagai P3K ya Pak Yomo, Pak Aba. Pak,
di rapat kerja kemarin itu kan sudah diketok palu nih Pak. Oktober 2025 untuk CPNS, Maret 2026 untuk PPPK. Pak, itu dimulai Oktober, dimulai Maret, atau secara serentak selesai di tenggat waktu yang tersebut? Oke. Nah, jadi tadi Pak Wakil Kepala BKN sudah sampaikan bahwa ini nanti pengangkatannya akan dilakukan secara serentak. Jadi nanti termasuk tahap 1, tahap 2, nanti di 1 Maret 2026. Ya. Kemudian CPNS pun 1 Oktober 2025. Jadi mungkin tadi sampaikan Pak Waka juga bahwa dengan pengangkatan serentak ini nggak ada yang beda-beda lagi ya Pak ya. Jadi mereka teman-teman nanti akan bekerja di waktu yang sama lah. Jadi serentak. Serentak. Ya. CPNS Oktober 2025 ya Pak ya? Ya. PPPK 1 Oktober 1 ya. Oktober betul. 1 Oktober. PPPK itu di 1 Maret 2026. Ya. Tadi kan kalau kasusnya itu dia kerjanya kurang dari setahun Pak. Nah. Saya seneng banget nih saya keterima CPNS, tapi pada saat ini saya udah kerja. Ya udah, saya udah keterima CPNS, udah aman dong posisi saya. Saya resign deh dari kantor saya. Iya. Lalu ternyata ada penyesuaian jadwal-jadwal khusus saat ini. Bagaimana tanggapan Pak Aba, Pak Yomo untuk kasus-kasus seperti ini? Iya. Jadi kita juga dapat masukan lah ya, kita anggap dari teman-teman bagaimana ketika ketemu tadi, saya sebetulnya sudah bekerja di instansi lain atau di instansi swasta lah gitu ya. Karena memang ada kewajiban dia keluar, karena memang sudah ada jadwal tadi, lalu saya keluar. Lalu ini ada waktu. Nah, terima kasih yang sudah subscribe. Bagi yang baru menemukan channel ini, like videonya, klik lonceng, dan hidupkan notifikasinya. Jangan lupa di-subscribe. kalau menurut kami ya kita positif ya Pak Waka ya, bahwa ini kesempatan bagi para pembina kepegawaian khususnya ya di biro-biro kepegawaian. Ini ada waktu nih teman-teman bisa untuk belajar, berinteraksi, berkoordinasi dan sebagainya gitu. Nah oleh sebab itu mungkin bisa memanfaatkan waktu ini Pak. Ya, khususnya nanti Pak Waka juga berencana akan koordinasi dengan biro-biro kepegawaian ya Pak, dengan biro-biro SDM supaya bagaimana nanti waktu luang ini bisa dimanfaatkan juga untuk pembinaan, untuk juga meningkatkan pengetahuan ketika mereka dengan berbagai latar belakang kemudian akan masuk ke birokrasi dengan budaya birokrasi, budaya berakhlak dan sebagainya. Nah itu nanti mungkin yang perlu disosialisasikan kepada teman-teman. Walaupun kami bisa memaklumi juga ya, mungkin ada juga Pak Waka yang sudah berkeluarga barangkali ya kita memaklumi juga. Tapi ini proses ini mungkin bisa dimanfaatkan juga untuk bagian dari pembelajaran ya terhadap ketika mereka masuk ke birokrasi kita. Mungkin dari kami Pak. Pak Yomo gimana Pak tanggapannya Pak? Sebetulnya kita ingin juga ya ketika seseorang itu nanti di 1 Oktober CPNS, ini khusus CPNS, karena kalau P3 kan sudah bekerja ya di lingkungan instansi pemerintah, dia tahu masalah birokrasi. Nah mereka yang melamar CPNS itu kita pengennya itu langsung sudah move on. Dia yang biasanya dulu di dunia swasta itu mungkin agak berbeda, maka sambil menunggu 1 Oktober itu diberikan pembekalan. Ya, pembekalan itu apa itu birokrasi, kemudian ketika dia melamar suatu jabatan, besok apa sih yang harus saya kerjakan. Jadi tidak ada waktu yang membutuhkan waktu lama belajar dulu, itu menurut saya terlalu lama, sehingga tidak move on. Udah dibekali aja. Ketika saudara-saudara akan melamar jabatan ini, yang selama ini mungkin masih belum punya bayangan, apa sih nanti ketika saya masuk, saya mau ngapain. Nah ini kesempatan instansi untuk memberikan masukan, pembekalan, ini loh sebetulnya kalau kamu nanti diangkat, apa yang kamu lakukan. Banyak sekali. Juga peraturan-peraturan tentang katakan disiplin. Apa sih yang wajib dilakukan oleh seorang ASN, apa yang tidak boleh, gimana sanksinya. Sehingga bekal itu diharapkan ya, itu bisa membuat para CPNS maupun P3K, khususnya CPNS ini ya, dia sudah mengetahui betul gitu loh. Kalau saya melanggar itu resiko saya seperti ini gitu loh. Ketika saya menjadi aparatur negara ya saya harus melakukan kewajiban seperti ini. Nah ini tentu disiapkan dengan sebaik-baiknya oleh para pengelola kepegawaian di biro kepegawaian, di BKD. Nah sekali lagi dalam rangka ketika masuk itu siap pakai, siap bekerja, siap berkontribusi untuk
pemerintah dan negara. Itu yang kita harapkan. Dan mungkin itu Mas Dika, nyambung Pak Waka tadi, itu juga kan sekarang medianya bisa dilakukan offline maupun online ya Pak ya. Nah, itu kan udah bisa lebih memudahkan, regulasi kita banyak yang harus kita pelajari, ya termasuk hak dan kewajiban ya Pak ya. Iya, betul. Jadi 1 Oktober udah running bareng-bareng semua ya Pak ya? Harus. Nah, itu wajib itu Pak. Iya. Baik Pak. Pak, pemerintah menghimbau agar setiap instansi ini menyiapkan anggaran bagi tenaga non-ASN yang tentunya terdaftar dalam database BKN tadi ya Pak ya, yang akan diangkat menjadi P3K. Tetapi ternyata di lapangan faktanya banyak yang diberhentikan. Pak Aba, tanggapannya seperti apa Pak Aba? Gini, concern Bu Menteri Pan-RB itu cukup besar ya terhadap P3K itu. Khususnya bagi tenaga non-ASN yang akan jadi P3K. Karena kenapa? Beliau itu melaksanakan mandat undang-undang, kan, mandat undang-undang. Namun juga tadi mungkin kan di samping itu juga kita harus melakukan penataan. Nah, besarnya concern Bu Menteri itu salah satunya adalah melakukan koordinasi ya, baik dengan Komisi 2, bahkan dengan Kementerian Dalam Negeri. Sehingga Kementerian Pan-RB itu melalui Bu Menpan itu sudah mengeluarkan surat, dikuatkan juga dengan surat edaran Menteri Dalam Negeri. Termasuk sudah dirinci itu posnya ya Pak ya, di Mendagri itu. Nah itu adalah wujud komitmen kita ya dalam rangka menjaga kesinambungan bahwa mereka itu harusnya bisa tetap bekerja. Walaupun kewenangan itu sepenuhnya nanti ada di PPK masing-masing, apakah di gubernur, di bupati, wali kota, termasuk pimpinan kementerian dan lembaga ya. Tapi secara prinsip, Bu Menteri sangat concern terhadap ini dan juga sudah melakukan langkah-langkah yang cukup strategis ya supaya penyelesaian ini bisa dilakukan secara optimal, termasuk tadi surat dan beberapa keputusan menteri ya, kemudian peraturan menteri dan sebagainya, termasuk juga regulasi di BKN ya Pak, untuk memberikan penguatan ya kepada pemerintah daerah maupun kementerian lembaga yang lain gitu. Mungkin begitu kurang lebih dari saya. Pak Yomo, ada yang mau ditambahkan nggak? Ya, saya sepakat dengan Pak Deputi ya. Jadi intinya jangan khawatir lah, karena Bu Menteri melalui kebijakannya, suratnya itu kan menjamin kepastian. Meskipun disesuaikan di 1 Maret 2026, mereka tetap bekerja, anggarannya juga disediakan. Saran saya fokus saja, tetap bekerja ya. Jadi nggak usah berpikir macam-macam. Insya Allah kan tetap nanti akan diangkat bagi yang memenuhi syarat, itu yang penting. Itu Mas. Pak Yomo, jadwal yang setelah disesuaikan ini, CPNS Oktober 2025, PPPK di Maret 2026, BKN menyiapkan roadmap khusus nggak Pak? Ya, tentu kita menyiapkan roadmap ya, karena apa? Kesepakatan pemerintah dengan DPR kemarin harus kita tidak lanjuti. Dari kebijakan umum, Bu Menteri nanti akan mengeluarkan. Kemudian teknisnya menindaklanjuti kebijakan dari Bu Menteri, BKN akan mengeluarkan juga yang ditujukan kepada semua PPK, ya, khususnya untuk para biro kepegawaian. Apa sih yang harus dilakukan sambil menunggu di 1 Oktober? Misalnya begini, kita masih punya jadwal untuk penyelesaian seleksi P3K tahap kedua, tetap kita laksanakan. Jadi ini tidak terganggu, jangan khawatir mereka yang kemarin sudah dinyatakan lolos seleksi administrasi ya, itu tetap akan seleksi selanjutnya untuk menggunakan CAT yang insya Allah sesuai dengan jadwal. Kalau kita tunda, khawatirnya nanti justru akan memperlama lagi. Jadi tidak masalah, kita lakukan itu. Kemudian yang tahap-tahapan selanjutnya, pengusulan nih, penetapan SK instansi tetap, insya Allah tetap jalan ya. Sehingga kami akan segera mengeluarkan, BKN akan mengeluarkan surat ya kepada pihak-pihak yang terkait, khususnya untuk di instansi, langkah-langkah apa yang harus dilakukan dalam rangka penyesuaian TMT ini. Ya, kita ingin tidak sampai terganggu, bahwasanya mereka yang disesuaikan itu justru malah kinerjanya menurun, semangat kerjanya menurun. Tidak, jangan, nggak ada masalah, insya Allah nggak ada masalah itu Mas. Siap. Pak Yomo, Pak Aba, terakhir. Setiap tamu yang datang ke pojok bisa tanya kebijakan Pan-RB, akan saya berikan challenge. Ya. Pak Yomo, Pak Aba, sebagai penutup, Pak Yomo dan Pak Aba boleh menyampaikan statement.
1 kalimat mungkin, 2 kalimat mungkin kepada rekan ASN yang sedang menyaksikan program Pojok Bisa Tanya Kebijakan PAN RB, khususnya yang terkait dengan penyesuaian jadwal pengangkatan CPNS dan P3K ini. Ini mulai dari Pak Yomo apa Pak Abah dulu nih kira-kira nih? Silakan. Oke, bagi para ASN ya, kami sampaikan penyesuaian untuk jadwal pengangkatan CPNS P3K ini tentu sudah mendapatkan pertimbangan yang matang, sehingga kemarin terjadi kesepakatan pada RDP tanggal 5 Maret di Senayan. Ya, jadi ini bukan secara tiba-tiba, ya, sehingga ini tidak akan mengganggu kinerja organisasi. Ya, meskipun nanti rekrutmennya ditunda, tetap organisasi insya Allah tetap jalan. Jadi tidak ada masalah karena kita sudah memperhitungkan kebutuhan pegawai dalam 5 tahun, kemudian setiap tahunnya itu sudah kita petakan. Nah, sehingga kami yakin bahwasannya penyesuaian jadwal ini tidak mengganggu apapun, termasuk kinerja individu dan kinerja organisasi. Tetap semangat melaksanakan tugas demi bangsa dan negara. Terima kasih. Saya dong. Ayo dong, Pak Abah dong. Gimana Pak Abah? Jadi gini, jadi yang pertama kami apresiasi dan terima kasih kepada teman-teman putra-putri terbaik bangsa, gitu, yang sudah mengikuti dan bersaing di seleksi CPNS khususnya ya di 2024. Dan teman-teman itu sudah terpilih menjadi orang-orang terbaik. Kami pun nggak mau kehilangan teman-teman ini. Makanya dengan penyesuaian ini semakin menguatkan, nanti kita bisa serentak sama-sama. Tadi ada kesempatan belajar dan sebagainya. Jadi tetap semangat nih teman-teman yang CPNS ini. Terima kasih karena Anda sudah punya niat untuk berkarir di birokrasi. Karena kita memang butuh mereka, orang-orang hebat ini. Jadi tinggal menunggu saja ya. Nah, yang kedua juga bagi teman-teman yang tadi pegawai non ASN yang diberikan kesempatan sudah mengabdi bertahun-tahun untuk bangsa dan negara. Tentunya ini juga wujud komitmen pemerintah termasuk dengan DPR memberikan apresiasi ke teman-teman yang sudah mengabdi itu, Pak. Ada guru, ada tenaga kesehatan, ada tenaga teknis lainnya. Dan tentunya dengan komitmen itu tidak perlu khawatir, tadi disampaikan juga oleh Pak Waka. Jadi saya yakin pemerintah dan DPR tidak punya niat lain ya, kecuali memberikan kepastian, tapi juga penataannya juga berjalan, semua jam bisa berlaku dengan adil, dilakukan secara serentak, nggak ada beda-beda, dan dilakukan secara berbarengan. Dan ini menjadi komitmen BKN loh tadi, bahwa ini akan kita selesaikan secara sama-sama 1 Oktober CPNS, kemudian 1 Maret untuk P3K di 2026. Jadi kami sih ingin menyampaikan selamat kepada teman-teman dan tidak perlu khawatir, mudah-mudahan dengan diskusi kita ini, kekhawatiran itu Mas Dika ya, itu juga bisa terjawab. Dan ada kekhawatiran tadi, jangan-jangan nanti kami akhirnya tereliminasi gitu ya, nggak ada. Jadi mudah-mudahan tetap bisa berjalan dan kami menunggu dedikasi dan kinerja teman-teman nanti di birokrasi kita. Mantap. Terima kasih. Siap. Demikian episode program Pojok Bisa Tanya Kebijakan PAN RB saat ini. Terima kasih Pak Abah, Pak Yomo yang telah hadir pada kesempatan kali ini. Demikian program Pojok Bisa Tanya Kebijakan PAN RB. Saya Mahardika Lukas pamit undur diri. Sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.